Langkah pertama yaitu siapkan alat dan bahannya. Kemudian kita kendorkan roda dengan menggunakan kunci silang atau yang biasa disebut dalam bahasa Inggris yaitu cross wrench. Langkah selanjutnya yaitu dongkrak pada setiap sisi mobil dan berikan jack stand pada titik angkat kendaraan. Jika pada setiap sisi mobil sudah diberi jack stand, langkah selanjutnya yaitu melepas mur roda dengan menggunakan kunci shock 21 yang disertai dengan extension bar ukuran pendek dan ratchet. Berikutnya yaitu lepas mur pengunci anti-rod yang berada pada dekat rem tromol depan dengan menggunakan kunci ring ukuran 17. Kemudian kita lepas baut yang disertai dengan mur pada bagian belakangnya yang sebagai pengunci dari rack steer power steering yang berada pada bawah bagian kiri. Jangan lupa ketika mengendorkan baut ini kita juga harus sambil menahan mur bagian belakang dengan menggunakan kunci ring ukuran 17. Untuk baut depannya tadi kita melepasnya dengan menggunakan kunci shock ukuran 17. Sama halnya untuk melepas baut bagian kanan bawah sebagai pengunci rack steer power steering, kita juga harus menggunakan dua kunci, yaitu kunci satu untuk depan dan kunci satunya lagi untuk belakang. Kunci yang depan kita menggunakan kunci shock ukuran 14 dan yang belakang kita menggunakan kunci ring ukuran 17. Setelah itu kita melepas baut sebagai pengunci rack steer power steering bagian atas kiri yang juga disertai dengan mur pada bagian belakangnya, yaitu pada kunci untuk pengendoran baut bagian depan kita menggunakan kunci shock ukuran 14 dan yang belakang kita menggunakan kunci ring ukuran 17. Kemudian jika sudah, kita melanjutkan lagi untuk melepas mur bagian kanan atas dengan menggunakan kunci shock ukuran 17. Tadi jika masing-masing mur pada 4 titik sebagai pengunci untuk rack steer power steering, kita jangan terlebih dahulu melepas baut dari tempatnya, karena hal ini sebagai penahan agar rack steer nanti
tidak langsung terjatuh ketika pada saat kita melepas semua bagian-bagian yang sebagai penyambungnya. Untuk bagian baut yang bawah kita boleh melepasnya, tapi untuk bagian baut yang atas jangan kita melepasnya terlebih dahulu. Langkah selanjutnya yaitu kita melepas mur pada pipa yang berasal dari pompa power steering menuju rack steer dengan menggunakan kunci pas ukuran 17. Selanjutnya yaitu kita melepas anti-rod dari tempatnya, yaitu dengan cara terlebih dahulu kita palu tempat pengunci mur dari anti-rod yang berada pada knuckle arm. Hal ini dilakukan agar proses pelepasan pada anti-rod mudah, baik itu bagian yang kanan maupun bagian yang kiri. Kemudian kita lepas sambungan antara kemudi dengan poros rack steer dengan menggunakan betel yang disertai dengan palu. Langkah selanjutnya yaitu kita melepas baut bagian atas pada rack steer power steering sebagai penahannya yang tadi kita sudah lepas murnya. Tetapi kita juga harus menahan bagian rack steer power steering bagian kanan dan kiri agar ketika baut bagian atas ini dilepas, rack steer ini tidak langsung jatuh ke bawah. Jika rack steer power steering sudah lepas, kita letakkan rack steer power steering ini pada tempat yang mudah kita untuk dilakukan pengamatan. Oke, di sini kita akan melakukan pengamatan pada setiap bagian rack steer power steering ini. Begitu juga nanti dengan popanya. Oke, di sini terlihat bahwa boot dari rack steer power steering ini sudah mengalami kerusakan, sehingga tepatnya ketika kita menemukan kejadian seperti ini, kita harus segera menggantinya.
karena boot ini melindungi komponen dalam dari Rextir power steering. Contohnya yaitu seperti debu, pasir, dan lain-lain. Kemudian di sini terlihat bahwa oli dari power steering terjadi kebocoran pada Rextir, sehingga hal ini harus kita lakukan perbaikan atau kita sebut dengan overhaul, agar nantinya ketika kita menggunakan kembali tidak terjadi kebocoran. Jika hal ini kita tidak atasi dengan cepat, akan mengakibatkan ketika kita mengemudi kurangnya keringanan pada saat kita membelokkan kemudi atau setir. Kemudian untuk pompa power steering, di sini kita akan melakukan pengamatan secara visual bahwa selang untuk penghubung dari pompa power steering ke Rextir power steering ini terjadi robek atau kerusakan, sehingga hal ini ketika pompa akan mengalirkan oli ke Rextir power steering akan menyebabkan bocor dan tidak sampai pada Rextir power steering. Hal ini juga harus kita antisipasi dengan cepat dengan cara menggantinya agar proses pengaliran oli dari pompa power steering dapat tersampaikan baik pada Rextir power steering. Jika sudah dilakukan pengamatan pada Rextir power steering, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pemasangan pada kendaraan. Dengan langsung kita memasang baut-baut pengunci atau penahan dari Rextir power steering. Dan jangan lupa untuk memasang murnya kembali. Oke, jika sudah dilakukan pemasangan baut beserta murnya pada 4 titik sebagai pengunci atau penahan pada Rextir power steering, selanjutnya kita adalah memasang poros dari kemudi terhadap poros pada Rextir power steering dengan menggunakan kunci L-shock extension bar atau juga bisa menggunakan extension bar. Langkah berikutnya yaitu kita mengencangkan 4 buah baut pada 4 titik pada Rextir power steering. Bebas, bisa kita mengencangkan dari atas, bisa juga dari bawah. Tetapi di sini saya mengencangkannya dari bawah. Alat yang digunakan yaitu sama ketika kita melakukan pelepasan pada baut Rextir power steering.
jika sudah memasang 4 buah baut tersebut, kita selanjutnya adalah memasang pipa yang berasal dari pompa power steering terhadap arrestir power steering dengan cara mengencangkan mur penguncinya. Alat yang digunakan yaitu juga sama untuk mengencangkan baut pengunci ini pada saat proses pelepasan pipa pada pompa power steering. Jika nanti ada yang bertanya, bagaimana jika dua buah pipa yang berasal dari pompa power steering ini terbalik? Hal ini tidak bisa terbalik karena besar dari ulir pada masing-masing lubang untuk arrestir power steering ini berbeda-beda, sehingga tidak bisa untuk terbalik. Kemudian yaitu kita pasang anti-rod pada knuckle arm, baik itu anti-rod sebelah kanan maupun anti-rod sebelah kiri, dengan cara kita menempatkan poros ball joint pada lubang atau tempatnya. Jika dirasa sudah tepat, kemudian kita langsung bisa memalunya. Kemudian langkah terakhir yaitu kita melakukan pemasangan roda, yaitu dengan cara kita terlebih dahulu dengan mengulir mur roda pada masing-masing baut pada roda. Langkah selanjutnya yaitu kita mengencangkan mur yang tadi sudah diulir terhadap baut dengan menggunakan kunci sok ukuran 21 yang disertai dengan ratchet. Oke, jika semua step sudah selesai, kemudian adalah kita mendongkrak. Sama seperti kita mendongkrak pada awal. Tujuannya adalah untuk melepas jack stand dari titik angkat kendaraan. Nah, jika sudah dilakukan pelepasan pada jack stand, kemudian kita menurunkan dongkrak dan kita melakukan penambahan pengencangan pada mur roda dengan menggunakan kunci momen sebesar 12 kg. Oke, itu saja informasi dari kami tentang cara melakukan pelepasan, mengidentifikasi, dan pemasangan arrestir power steering. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.